Ciao tifosi pinball dimanapun kalian berada. Sampai jumpa. Kok sampai jumpa? Ketemu lagi di Opini Football, sebuah konten YouTube yang membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A. Kita sekarang online lagi ya, jadi biar gantian karena memang eh, sebenarnya pada nggak bisa. Cuman untungnya gue nggak sendirian-sendirian banget, nggak kayak Reza kemarin monolog kan. Nah, gue sekarang ditemenin sama Bang Bustan. Ya, halo, halo, halo. Udah lama ya, Seorang kayaknya. Juventini. Iya, kemarin harusnya pas di studio terakhir tuh Bang Bustan bisa join juga tuh. Cuma karena kita kemalaman kepotong hujan kan, jadinya cuma gua, Aldi, sama Reza jadinya. Gitu. Oke, gua karena masa berkabungnya udah selesai nih ya. Sebuah kekalahan di final dan udah dibahas juga sama Reza secara mendalam, dia pengen ngebubarin AC Milan lah. Jadi sekarang kita fokus ke Giornata ke-37. Dua match terakhir penentuan nasib dari peringkat 1 sampai peringkat 8 kayaknya masih bergantung di dua match ini ya Bang ya. Iya, benar. Dan terutama Scudetto antara Inter dan Napoli. Eh, Inter Aldi nanti akan kita selipkan aja videonya. Sementara itu Napoli yang akan melawan Parma yang masih berada tipis-tipis di atas zona degradasi ini. Karena gue dengar-dengar tadi ada Rangga katanya mungkin singkat aja Napoli lawan Parma dulu nih, skor lu gimana nih Rang, lu kalau giliran kalah aja atau seri nggak muncul. Ini lu mau langsung kasih skor apa gimana? Bentar, gue lagi nonton Napoli Talks. Bentar ya. Ah, Ya, gue nyalain video ya dulu. udah kita kita geser dulu ya dah. Bentar dulu. Mau mulai nih. Oh, langsung. Ya udah. Bentar, no, lihat muka gue, muka kerja, no. Anjay. Burem, nggak apa-apa lah ya. Iya, Hmm, masih pakai batik juga kan? belum tidur. Ya, cepet aja lah. Pokoknya semua bergantung di tangan Napoli. Eh, Kemenangan, kekalahan, mau mainnya bagus, jelek, nggak peduli ngelihat hasil pertandingan Inter sih menurut gua harusnya Napoli fokus sama dirinya sendiri aja. Gitu. Ya hasil kemarin gua sih puas-puas aja. Orang Genoa juga mainnya bagus, biarpun dua shot, dua gol ya. Cuman Napoli mainnya berprogres. Emang udah pada kecapean aja. Sama kayak terakhir gue nonton ngomong sama Aldi kalau Inter nggak juara itu ya karena Inter sendiri. Ini pun juga sama. Kalau Napoli tiba-tiba nggak juara kepleset kayak Ajax kepleset sama Feyenoord itu juga salah Napoli sendiri gitu. Feeling gue main di kandang Parma bisa ada potensi comeback kayak lawan Como. Sorry, potensi di comeback kayak lawan Como. Tapi mungkin sampai saat ini gue masih memprediksi kemungkinan besar ya, kalaupun menang 1-2 sih, itu pun menangnya berdarah-darah. Itu aja dari saya Bapak-Bapak. Silahkan dilanjut. Oke, thank you. Waktunya istirahat lo, tidur. Oke, kalau dari gua ya pastinya Napoli tinggal dua match terakhir ya. Istilahnya nih kalau kalau mesin nih motor bensinnya udah diselang karburator juga nih Napoli nih, udah tinggal sisa-sisa. Tapi gua rasa sih masih bisa menangnya agak banyak golnya karena dia juga karena kecapean, eh, mentalitasnya juga rentan kebobolan juga. Gue malah bilang sih Napoli tuh menangnya 2-3. Kalau Bang Busan gimana nih? Ya, ini kan sebetulnya Parma ini lawan yang lumayan alot juga ya. Dia udah sempat bikin susah berapa tim papan atas gitu. Inter, Juve sempat, beberapa tim lain juga. Cuman kayaknya dua pertandingan terakhir agak turun ya. Sampai kalah dua pertandingan terakhir, termasuk di kandang lawan Como juga. Jadi sebetulnya ya kalau Napolinya fokus sih bisa menang ya. Cuman mungkin Napoli itu kan kalau nggak salah kabar terakhirnya nggak akan diperkuat beberapa pemain ya kayak Lobotka sama beberapa pemain lagi ya. Kalau nggak salah itu ada tiga pemain itu agak lupa juga. Jadi ini pertandingannya akan lumayan sulit juga kayaknya untuk Napoli. Ke Ya setuju sih sama tadi mungkin kalaupun menang ya menang tipis lah. Hmm, Menang tipis aja 2-1 gitu. Ya 2-1 gitulah. sama ya, Kemungkinan juga sama seri kayak ada Rangga itu. berarti ya Satu skornya. sama, iya. Jadi kalau nggak 1-2, satu sama ya. Iya, Oke,
Terus kita geser ngomongin Milan dulu kali ya. Habis kekalahan kemarin, besoknya nih Milan akan melawan Roma, di mana sama-sama memperjuangkan eh, jalan ke Eropa. Sebenarnya walaupun Milan juga, gue bilang sangat butuh keajaiban dibanding Roma karena posisinya juga masih unggul Roma 3 poin kan dibanding Milan. Dan melawan Roma di Olimpico juga Milan akan kesulitannya, pastinya Kurvasot udah protes mereka nggak mau datang dan juga di ban juga ternyata sama sama Roma kan, tiketnya nggak boleh dijual ke penonton yang di luar kota Roma gitu. Ya, Jadi ini partai yang berat buat Milan, mental lagi hancur sehancur-hancurnya. eh Kalau prediksi objektif gua sebenarnya Milan ini bisa dikeramasin sih sama Roma sih, dengan segala latar belakang yang terjadi di beberapa hari ke belakang kan. Tapi ya pastinya gue masih berharap asa itu ada karena kan Lazio pun kan masih nanti ngelawan Inter ya kan. Terusnya Juve, Juve lumayan ringan sih. Udinese sama apa satu lagi? Venezia, Bang Jai Venezia. terakhir. Venezia seru tuh. Tapi lawan lawan Udinese nanti kita bahas yang habis ini. Eh ya Milan berat berat banget sih. Roma juga walaupun kemarin akhirnya kalah, gue malah ngelihat ini sebenarnya kalau gue sebagai Milanisi ya pastinya pengen Milan berjuang sampai titik darah penghabisan dan berharap tim lain pun kepleset yang di atas-atasnya. Ya Roma, ya Lazio dan juga Juventus. Mungkin kalau langsung ke skor sih Milan menang 0-1 sih kalau gue bilang. Tapi Ini bu, nggak Mm-mm. objektif ya, nggak objektif. Tapi bukannya ini ya, Milan itu biasanya lumayan bagus kalau lawan tim yang agak parkir bis gitu. Jadi Milannya itu lebih intensif serangannya dibanding dia yang menunggu di belakang kayak kemarin lawan Bolonya kan agak menunggu kayaknya ya dan Iya, gak entah terlalu kenapa berkembang. nggak bisa ngambil inisiatif ya. Jadi malah kemarin tuh Bolonya yang megang bola. Heeh. Kalau lawan Cuma Roma kan Roma, hampir pasti Milannya yang inisiatif karena Roma kan mainnya agak menunggu dia. ya tapi menikam dari saat-saat lengahnya tuh jago banget dark magicnya Ranieri itu emang tuh. Iya bener Tapi sih. mudah-mudahan besok lawan Milan luntur lah dia lah. Kalau kalau prediksi jalannya pertandingan ya Pak, Milan ingin membuktikan lah kalau mereka juga bisa bermain bagus, pastinya nggak seperti lawan Bolonya yang gue nggak tahu game plan-nya Conceição. Kalau tebakan gue ya dia mau daripada kecolongan sampai kecolongan gol, mendingan dia nunggu gitu kan. Mungkin gue pikir sih waktu itu kayak gitu. Cuma memang penyelesaiannya si siapa itu yang pemain Bolonya itu kan memang klinis sekali kan. Si Doye, Doye. Doye ya kalau nggak salah ya. Nah ya itu kan sangat klinis golnya jadi ya sulit juga diantisipasi. Mungkin dia akan merubah game plan-nya menjadi pegang bola dan menyerang habis Roma. Jangan sampai kebobolan duluan, tapi malah ngegolin duluan sih. Gua rasa targetnya sih kayak gitu sih. Gitu. Iya, iya, setuju sih dengan itu. Kemungkinan Milannya akan ngambil alih ini sih, game berusaha untuk ini ya mencetak gol sebanyak mungkin karena memang setelah pertanding kalah lawan Bolonya kemarin kan peluangnya jadi lebih tipis nih untuk ke paling nggak ke Europa League ya. Jadi mungkin Atau malah conference malah kayaknya ya. Conference posisi sekarang dua kan sih. di posisinya malah di luar conference sekarang malah. Mm-mm. Jadi dengan kekalahan kemarin lawan Bolonya, peluangnya untuk ke Eropa itu ya tinggal 2 pertandingan ini gitu dan kayaknya bakalan habis-habisan juga Milannya untuk pertandingan ini. Dan ini sebetulnya menguntungkan juga untuk Juve ya, karena Roma kan pesaing terdekatnya Juve itu di pertandingan selain di klasemen selain Lazio. Jadi kalau Iya. mungkin pertandingannya misalnya Milan menang ya dan Juve-nya menang ya Juve-nya udah lolos kalau ini ya kalau Lazio-nya juga kalah gitu. Mm. Oke, nah mungkin sebelum ke Juve nih, kan kita tahu Inter sama Lazio ini kan
sahabat kocok kental banget kan, dimana di masa Mm-mm. lalu mereka sering banget memainkan memainkan match sandiwara yang tapi sayangnya kali ini sih gue rasa nggak akan terjadi ya karena Lazio juga butuh untuk lolos ke Eropa kan. Apalagi mereka ya maunya si UCL gitu kan, dan bersaing ketat sama Juve. Jadi gue rasa Lazio nggak bakal ngasih Inter dengan mudah di sini. Walaupun bermainnya di kandang Inter. Nanti akan lebih lengkapnya mungkin diulas sama Aldi ya di video berikut ini. Tapi kalau gue langsung tebak skor, partai seri sih ini. Lazio soalnya mati-matian, tapi ya Inter juga kan ngejar Scudetto. Iya, benar. Kayak gitu sih. Hmm. Gol dari gue 0-0. Summer tetap susah digolin. Kosong kosong malah ya. Iya, kalau saya sendiri sih, kalau ngelihat pertandingan ini ya, Inter, Lazio, terus Juve, Udinese itu mengingatkan pada kejadian 5 Mei 2022, 2002, 2002 ya. 2002. Waduh, 2002, ya benar. 5 Mei aduh agak 2002. kejauhan nih flashback ini. Nah, itu kan Kenapa tuh waktu itu? tapi bedanya yang itu pertandingan di pekan terakhir, tapi yang ini 2 pekan sebelum terakhir kan. Nah, yang pas Hmm. kejadian itu kan yang Inter kalah 4-2 itu loh yang kesalip akhirnya sama Juve. Juve menangnya lawan Udinese gitu. Ya ini Hmm. mengingatkan lawannya ininya doang, pertandingannya doang itu. Walaupun sekarang kan situasinya udah agak berbeda gitu. Tapi memang eh, Inter Lazio kan ya agak ini juga ya. Maksudnya pertandingan yang istilahnya banyak drama-dramanya juga gitu dan mungkin Betul. kedua tim ini punya kepentingan masing-masing itu. Satunya pengen eh, mengejar Scudetto, satunya mati-matian untuk lolos 4 besar dan di pertandingan ini juga kalau nggak salah kabar terakhirnya kan eh, pemain-pemain yang cedera kayak Martinez, Lautaro Martinez dan beberapa pemain lain itu termasuk Pavard ya. Mm-mm. Itu kayaknya udah balik Iya. lagi ke match ini untuk udah available lagi gitu. Dan untuk Lazio-nya sendiri kemarin kan kebetulan lawan Juve ya dan di pertandingan itu komentatornya juga udah bilang setelah si Zakani dapat kartu kuning dia nggak bakalan bisa main di pertandingan ini gitu. Jadi Mm-mm. di sini sih karena main di kandangnya Inter juga peluangnya Inter agak ini sih. Mungkin Lebih menang besar Inter ya. lah, menang tipis gitu. 1-0 kemungkinan sih. 1-0. Berarti skenarionya kalau Inter seri misalnya itu selisih poin jadi 4. Berarti Napoli langsung Scudetto dong ya? Iya nggak sih? eh Kalau Seri, oh kalau enggak, seri kalau seri ya, selisih sekarang selisih 1. Oh, kalau seri jadi ah, selisih 3. selisih 3, Iya, kalau ya seri. selisih 3 masih bisa. Kalau kalau Napolinya menang juga, nah Kalau itu bisa filenya menang, berarti bisa iya benar playoff ya selisih kan? 3. Ada opsi playoff juga. Kalau Inter menang, Napoli kalah, berarti jadi selisih 2 menang Inter. Hmm, Berarti kalau Inter menang, Napoli kalah, nggak ada opsi playoff tuh. Ya kan, iya tinggal iya selisih iya. 2 di match terakhir sama-sama menang. Tapi kalau Internya seri Eh, Napolinya Inter menang seri kan Napoli menang, playoff juga sama. ya? Iya, masih bisa. Iya, iya, iya. Walaupun Oke, kayaknya oke, oke. di match terakhir itu kayaknya lawannya udah agak ringan ya di atas kertas gitu. Jadi kemungkinan sih yang paling krusial di pekan yang ini nih, sekarang ini. Hmm, hmm. Bener-bener. Karena Napoli tinggal lawan Cagliari, Internya masih lawan Como, tapi Como juga ya udah membuktikan segalanya lah, udah tim hebat di musim pertama lagi di Serie A, udah nyaman di papan tengah. Como hampir nggak punya kepentingan juga sih lawan Inter di match terakhir. Iya. Agak agak sulit mengharapkan Como juga untuk Heeh, gila-gilaan sih. udah nggak ada ininya, kepentingannya gitu. Dan ini kan juga banyak yang bilang kan Interesti juga ini Parma kan saatnya agen-agen Inter bekerja kan si Vieira kan. Cifu, Cifu. Eh
Cifu, Oh ya Cifu, kemarin yang Cifu, Cifu. Cagliari yang Ah, ya yang yang Cagliari yang Genoa, Vieira ya. Genoa, Yang Genoa. Genoa, yang Genoa Ah, Vieira, Genoa sekarang yang Vieira. Kifu, Christian Kifu. Oke oke. Christian Cifu. Oke, tibalah kita di Giornata 37 ya, di mana Inter akan lawan Lazio di Giornata ini pada tanggal 19 Mei jam 1.45 ya. Eh Ya seperti kita tahu ya, Lazio adalah dalam tanda kutip temannya Inter. Nah, cuman Lazio sendiri dalam keadaan yang sulit nih kali ini ya. Gue juga bukannya kalau lagi gampang dia bakal kalah gitu, cuman dalam tanda kutip ini juga dia lagi dalam posisi sulit yang mana saat ini dia masih di peringkat 5 dan kalau misalnya kalah dia bisa kemungkinan ke peringkat 6. Dimana kita tahu Bolonya udah juara dan itu berarti jika Bolonya terlempar dari 6 besar, peringkat 6 tuh bukan bakal ketendang gitu, nggak bakal main di Eropa, nggak bakal main di WCL. Jadi posisi 5 itu masih bisa diperebutkan beberapa tim. Jadi Lazio juga belum aman. Gue yakin mereka bakalan mati-matian juga di pertandingan kali ini. Walaupun Luca Pellegrini, Mattia Zaccagni lagi suspended, cuman mereka masih ada Dele Bashiru yang punya kecepatan juga. Terus Isaksen juga sering masuk dari bangku cadangan dan membuat perubahan gitu. Isaksen kan bener ya? Gustav Isaksen ya? Gue agak lupa namanya. Iya, terus ada Pedro yang kadang-kadang ya punya pengalaman dan bisa jadi clutch gitu. Inter sendiri yang kabarnya juga belum bisa diperkuat Lautaro itu jadi suatu handicap di lini serang yang mana katanya bakal Taremi yang akan mendampingi Thuram. Taremi bagus ya di match lawan Barcelona ketika Inter udah unggul, dia dengan kedewasaannya dia bisa mendelay bola, menahan bola gitu. Kadang dia masih punya lari juga sebenarnya, cuman ya kadang-kadang kedewasaan itu bisa menutupi skill ya, justru kadang-kadang harus ya Inter butuh striker yang hunger gitu, yang lagi butuh gol banget ya. Thuram oke lah, ini gue sih sebenarnya lebih lebih setuju kalau besok dia berduet dengan Arnautovic atau Korea. Kalau misalnya Korea bisa jadi fasilitatornya Thuram, kalau Arnautovic ya ganti-gantian tuh. Arnautovic juga punya apa ya masih punya ketajaman lah sebenarnya kalau di Serie A gitu. Baik lagi kalau kita melihat kondisi standingnya ini ya seperti di episode kemarin ya, gue bilang ini don't give me hope lah. Menurut gue ini adalah kesempatan terakhir Inter untuk menyalip Napoli, yang mana ini jadwalnya bagus ya, maksudnya mereka mainnya bareng-bareng gitu. Ini semoga aja tidak tidak berpengaruh dengan hasilnya atau mentalnya Inter gitu, karena mainnya bareng. Inter nggak tahu hasil Napoli seperti apa gitu. Jadi gue harap Inter bermain dengan mode ikhlas juga seperti yang gue bilang dari episode kemarin ya, kayak lawan Torino gitu. Maksudnya ya bermain nothing tulus, tidak melihat hasilnya Napoli dulu gitu. Walaupun secara Inzaghi di media udah bilang nih kayaknya kita fokus di Scudetto dulu baru nanti fokus di UCL final. Yang menandakan kayaknya ya di pertandingan ini harusnya pemain-pemain yang dimainkan ya sudah bukan pemain lapis 2 seperti kalau lawan Torino, lawan Verona lagi gitu. Ini harusnya udah ya kiper udah main Sommer, backnya Acerbi, Bastoni, Bisek. Kalau Pavard juga katanya udah bisa ikut latihan dan kemungkinan bakal dikasih menit bermain gitu. Tengahnya Barella, Hakan, Miki. Ya mumpung di tengah pekan udah nggak ada pertandingan, ini BTW udah sisa 3 pertandingan lagi Inter ya, lawan Lazio, terus Como dan final UCL sebelum ke Piala Dunia World Cup gitu. Jadi fokusnya bener sih kalau Inzaghi bilangnya fokus Scudetto dulu baru UCL, ya gua nggak mau nyalahin juga, karena ya secara kronologi schedule ya memang ya Serie A dihabisin dulu baru final UCL. Dan kenapa gue bilang ini adalah kesempatan terakhirnya Inter menyalip Napoli, karena Napoli akan menghadapi Parma, yang mana kita punya agent di situ, ada Christian Cifu, yang Parma juga belum aman-aman banget kan secara ini posisi klasmen.
dia masih di posisi 16 gitu, masih bisa kejar oleh Lecce yang di posisi 18, beda 4 poin gitu. Jadi kalau Lecce 2 kali menang kebalap gitu. Jadi ya Parma semoga bisa menahan Napoli. Jadi gue bermohon mohon maaf lagi, mohon maaf dengan Christian Cifu dan Dennis Man, Boni, terus siapa lagi yang orang Romania gue lupa pokoknya ya. Harapan gue sih mesti, makanya jangan give me hope lah. Kemarin Napoli aja dengan seri lawan Genoa ini udah nanggung banget harusnya. Ini kesempatan Inter untuk menyalip Napoli, karena di match terakhir Napoli itu lawannya uh, tar dikat aja pin, gue lupa. Cagliari bos, main di kandang lagi, pasti udah euforianya udah euforia pengen menang banget, dan pasti bakal total sih. Itu udah susah Inter untuk menyalip lagi, untuk mengharapkan Cagliari bisa menahan seri atau mengalahkan Napoli di kandang Napoli gitu. Inter mainnya di Como, walaupun deket juga cuman menurut gue ini adalah kesempatan terakhir Inter. Secara strategi gue nggak mau panjang lebar lah, pokoknya melawan Lazio Inter bisa lah melakukan hal yang sama ia lakukan ketika di Serie A menang 6-0, di Coppa 3-0. Harusnya bisa, nggak ada kendala apapun lah ketika melawan Lazio. Walaupun sekarang pelatihnya Baroni ya, waktu itu belum Baroni ya kayaknya ya, gue lupa, dicoba dikoreksi juga. Secara taktikalnya Inzaghi harusnya bisa lah. Ini tinggal masalah mental aja nih, ini mentalnya siap nggak untuk menjadi Kapolista lagi gitu. Karena feeling gua Napoli bisa ketahan sama Parma. Napoli mungkin skornya 2-2 gitu. Di leg pertama juga mereka hampir kalah juga kan, menang comeback dan banyak gol. Dan gua harap Inter bisa ya menang tipis saja, 1-0 atau 2-1 gitu. 2-1 sih kayaknya. Ya, walaupun di pertandingan besok ada satu cocok logi yang sangat tidak menguntungkan Inter, di mana pertandingan besok kan akan di pertandingan tanggal 19 Mei 2025 ya. Nah, tepat 1 tahun yang lalu pada tanggal 19 Mei 2024, Inter juga bermain di kandang melawan Lazio dan skornya itu 1-1. Nah, gua harap tidak kejadian lagi, tidak seri, dan Inter bisa berhasil mencuri kemenangan dan Napoli ketahan, jadi bisa Kapolista lagi. Jadi gitu aja prediksi gua. Terima kasih guys. Oke, dari lu menang Inter, gua seri. Nah, sekarang baru nih derby Zebra Cross. Habis kemarin seri, terus kemudian kalau lu juga pasti nggak Kartu bisa merah. main. Iya, menurut lo gimana nih chance-nya Juve menghadapi match besok? Ya, memang kalau dilihat selama pertandingan yang dipegang sama ini ya Igor Tudor itu mainnya jadi lebih direct sebetulnya. Jadi lebih direct Juve-nya dibandingkan dengan zamannya Tudor yang zamannya Motta yang Juve-nya itu jadi banyakkan possession, memang possession base ininya, karena memang walaupun di possession base-nya itu Juve banyak muter-muter juga ya, kadang agak kesulitan juga untuk menembus eh, pertahanan lawan gitu. Tapi di zamannya Tudor ini Juve-nya lebih fokus ke main lebih direct gitu. Walaupun memang masalahnya Juve di zamannya Tudor ini, Juve sering kali di babak pertama itu mainnya intensitasnya tinggi, sangat tinggi malah. Dan di babak kedua itu kendor. Itu masalahnya Juve selama dipegang Tudor gitu. Dan sebelum Hmm. pertandingan lawan Lazio kemarin, itu Juve belum pernah nyetak gol di babak kedua selama dipegang Tudor. Nah itu masalahnya, langsung kendor permainannya itu. Makanya kemarin itu pas lawan Lazio ada pendekatan yang berbeda yang dipakai Tudor. Jadi lawan Lazio kemarin itu babak pertama nggak terlalu intensitasnya, nggak terlalu setinggi yang biasanya. Mainnya itu Hmm. agak dikendorin dikit gitu, dan awal-awal babak kedua langsung ngegas tuh. Langsung ngegas, Juve-nya bisa nyetak gol. Dan mungkin kalau misalnya Kalulunya nggak kartu merah, itu mungkin masih bisa Bisa menang menang. Juve-nya. Mm-mm. Iya.
itu tuh pendekatan yang berbeda dan menurut saya sih agak positif juga pendekatannya Tudor kemarin itu di pertandingan lawan Lazio seandainya ya. Tapi kemarin itu pas Kalulunya kartu merah itu Tudornya jadi kayak agak bingung gitu. Ini gimana dia bakalan pergantian pemainnya bakalan seperti apa gitu setelah Kalulunya keluar karena kemarin ada kejadian aneh juga. Itu Ajic baru 10 menit di lapangan baru masuk terus Hmm. dia ditarik keluar lagi gitu. Itu agak aneh Yang juga diganti-ganti sebetulnya. bukan? Iya iya benar. Bukan yang Diganti diganti-ganti ya. Vlahovic. Jadi Gatti sama Vlahovic Oh, masuk. Jadi dua iya pemain. iya. Siko Tapi gue Conceição rasa, yang baru masuk juga di awal hmm, babak kedua dan Aziz yang diganti padahal baru ini. Jadi kelihatan ada kebingungan juga di Tudornya itu. Ini bakalan mau seperti apa mengkonter. Tapi sayangnya akhirnya kebobolan di menit terakhir kan. Ini iya, kayaknya ini ya. Kayaknya selain menyiapkan gameplaynya, Tudor juga mungkin mikirin gitu. Gimana seandainya pertandingan ini Juve di kartu merah lagi. Jadi dia mungkin udah nyiapin iya. juga. Ini bakalan gimana nih ke depannya kalau misalnya Juve-nya di kartu merah lagi gitu. Tapi untuk pertandingan lawan Udinese sendiri, kalau misalnya pendekatannya Tudor masih lumayan sama dengan lawan Lazio, ada peluang sih untuk bisa membungkus kemenangan gitu. Karena eh, penyakitnya Juve selama ini yang pas di bawah Tudor yang ngegas di babak pertama terus kendor di babak kedua udah mulai bisa di manage nih Hmm. fisiknya sama Tudor gitu. Eh, ya mudah-mudahan tidak ada kartu merah sih yang mungkin bisa membuyarkan taktiknya Tudor. Gitu. Kalau nggak ada kartu merah harusnya sih bisa menang sih Juve di pertandingan ini. Walaupun ini juga ya agak terganggu juga dengan banyaknya pemain yang berhalangan, gitu. Termasuk Thuram juga nggak bisa main, Savona nggak bisa main. Itu Juve agak kekurangan pemain juga di terutama di lini belakang ya. Agak kekurangan pemain di lini belakang sehingga mungkin akan ada variasi ini pemain-pemain yang tertentu ditempatkan di bukan di posisinya mungkin seperti itu sih. Hmm. Tapi harusnya tetap bisa ini sih tetap bisa menang di pertandingan ini. Kalau dari skor, Dari skor hmm, mungkin menangnya 2-1 kali ya. 2-1 tetap kemungkinannya akan bobol gitu karena lini belakangnya juga banyak yang absen. Agak hmm, ragu juga bakalan bisa clean sheet. Mungkin 2-1 ini. oke. Tapi kalau gue flashback kemarin lawan Lazio, karena gue nonton juga kan ya. Kalau menurut gue sih dia pergantian pemainnya terutama dengan masuknya Gatti ya itu kan udah jelas tujuannya untuk menambal lini belakang lebih kokoh lagi dan kayak Hmm, nggak peduli lah main kayak gimana pun yang penting gue mempertahankan keunggulan ini dan itu memang kan 10 menit terakhir kayak dimombardir terus dan caranya Lazio sebenarnya monoton kan crossing terus iya padahal crossing crossing. udah udah gagal terus kan tapi akhirnya Sampai komentatornya kena. bilang ini juga, ini harus Iya pakai iya. cara lain gitu. Nggak lama gol habis dia ngomong gitu kan. Nah, nah, makanya pergantiannya yang agak aneh ini dikomentari juga gitu karena sebenarnya ada beberapa pemain yang udah capek banget. Kalau dilihat di golnya kan itu ada McKennie di situ ya, yang mungkin Hmm. malah 70-80 udah kelihatan capek banget gitu. Tapi bukan bukan dia yang malah digantiin gitu. Seandainya pergantian pemainnya ini benar, itu mungkin McKennie udah bisa ditarik gitu. Jadi Iya karena udah capek gol main yang dari ini awal bisa kan. gol yang ini bisa dicegah. Jadi ada itu tuh yang dikritik kemarin. Kenapa pergantian pemainnya seperti itu? Padahal ada pemain yang seharusnya udah capek banget dan perlu diganti, tapi malah nggak diganti sampai pertandingan habis. Malah ngabis-ngabisin stok pergantian pemain dengan kayak gitu. Itu sih. Iya iya. Kalau menurut gue ya Juve akan ngambil match ini sih karena ya Udinese juga sudah aman berada di posisi di luar zona degradasi di papan tengah. Kalau dari skor 2-0 malah gue bilang menang Juve. Hmm. Kalau Juve menang di pertandingan ini, terus Lazio Roma kalah, Bolonya seri atau kalah gitu. Itu pertandingan terakhir udah ini nggak nggak ngaruh lagi ke Nggak Juve, udah berpengaruh. pasti
udah pasti peringkat Berarti 4. Juve 67, Lazio kalau kalah, iya dia di terakhir. Kalaupun Juve kalah, selisih gol juga nggak ngejar ya kan, Head head to to head headnya gue lupa, menang Juve. menang Juve kan udah kan. Iya Heeh. iya, betul betul. Ya berarti gue sesubjektif apapun gue akan match lawan Roma, kalau Juve-nya menang sebenarnya Milan pupus juga ke UCL-nya kan. Iya betul. Iya iya iya. Oke oke. Nah ini karena juga kita kan cuma berdua bahasannya, tapi gue sih pengen nanya ini sih Bang. Karena kan Allegri juga salah satu kandidat penggantinya Conceição besok kan. Jadi kalau menurut Hmm. lu gue sih pengen nanya sebagai yang tidak memperhatikan segitunya Juve sebelum dia di periode 2 ketika Allegri menukangi Juve itu sebenarnya sejak kapan sih dia? Gue kan sebelum aktif di ada Hmm. podcast ini kan ada pinball ini juga gue kan nggak yang merhatiin banget tuh. Karena tapi yang gue tahu dua musim terakhir itu kan ya permainan Allegri seperti itulah, kayak negatif football atau apa. Nah, menurut lu tuh sebabnya Allegri bermain seperti itu di dua musim terakhir Juve sebelum dia dipecat. Itu karena komposisi tim yang kurang memadai atau dia merespon akan sesuatunya itu apa sih Bang sebenarnya? Sebetulnya ada banyak ini juga sih pendapat juga untuk Hmm. yang di kalangan Juventini ya. Tapi mungkin kalau saya sendiri ngelihatnya ya, itu Allegri-nya itu udah mulai agak berubah sejak periode pertama malah. Sejak periode pertama. Oke. Jadi di musim terakhir Allegri itu dia mainnya jadi lebih defensif gitu. Kemungkinan sih karena nggak tahu ya. Ini kan selama 4 musim di UCL itu kalahnya dramatis semua itu. 2 kali di final, Hmm. sama 2 kali yang lawan Munchen, ada itu yang di comeback 4-2 gitu. Dari awalnya 2-0 terus di comeback 4-2 di injury time. Terus satunya yang penaltinya Ronaldo itu loh, yang udah menang, Hmm. yang Madrid menang 3-0 terus di kandangnya Madrid, Juve-nya balik menang 3-0 tapi di akhir pertandingan yang Madrid dapat penalti yang Buffon kartu merah. Iya iya. Nah, itu Ya tuh lawan yang anak emas UEFA juga, tapi ya terlepas dari itu mempengaruhi Allegri jadinya ya. iya, itu kayaknya sejak itu dia jadi lebih takut gitu, lebih pragmatis mainnya. Dan di periode kedua lebih parah lagi gitu. Bahkan lawan klub-klub kecil juga dia nggak berani pegang bola, sering kalah Hmm. possession gitu. Jadi benar-benar nggak tahu Allegri ini eh, jadi berubah mentalnya atau gimana. Tapi memang kalau kita lihat periode pertama Allegri itu kan bisa dibilang dia lumayan nyaman gitu karena mewarisi skuad yang mentalnya sudah bagus gitu dan udah jadi Iya. timnya dari Conte. Jadi dia tinggal nurusin dan menyempurnakan taktiknya udah lumayan bagus gitu. Tapi pas dia disuruh bangun ulang tim yang compang-camping dan secara mental kurang bagus, dia agak kesulitan jadinya. Hmm. Itu sih yang agak ini. Jadi kalau misalnya dia akan membangun Milan, kayaknya kurang cocok, kurang cocok juga sebenarnya. Karena ini kan kalau Milan artinya dia mesti bangun ulang lagi kan Ulang. timnya. Betul. Mm-mm, bangun ulang lagi timnya. Jadi kayaknya kurang cocok juga itu. Karena gue ada pemikiran di misalnya Milan nggak lolos Eropa dengan duit nggak ada, pemain-pemain yang kemungkinan besar akan dijual untuk menutupi operasional. Gue berpikir malah mungkin permainan negatif football ala Allegri ini dibutuhkan Milan dengan kondisi tim yang bakal lebih jelek daripada musim ini kan, yang kayak mengamankan poin, dia mungkin coba gimana caranya bisa survive di papan tengah, syukur-syukur bisa lolos Eropa. Gue rasa sih tahun depan kalau Milan gak main di Eropa itu ya targetnya cuma seperti itu. Jadi gue ada pemikiran lain. Iya juga ya Iya, kalau Allegri mainnya seperti Juve kemarin, mungkin malah cocok untuk merebuild Milan yang bakalan diisi pemain-pemain muda yang ya poin satu poin pun berharga gitu. cuman memang ya kalau dibilang kelebihannya Allegri itu dia bisa selalu mengamankan 4 besar. Itu sih. Ya. Dia Mm-mm. selalu bisa mengamankan 4 besar. Nah, cuman mungkin di minusnya ini aja. Eh,
tim tidak berkembang jadinya ya gitu-gitu aja. Bisa Hmm, mengamankan gitu. Dia kan main aman tuh. Dia bisa mengamankan empat besar, nggak mau ngambil resiko. Tapi ya timnya jadi gitu-gitu aja. Dan kalau dari segi gaji juga lumayan tinggi. Terakhir itu di Juve 9 betul. juta. Iya, Apa dia mau itu turun sih gitu? kendalanya. Itu kendalanya. Iya, tebak-tebakan kasar ya turun paling ke 7 lah, nggak mungkin banyak. Cuma ya itu sih memang bahkan dia dimain dengan cara begitu di Juve, poin per gamenya pun karena gue udah riset dikit ya kandidat-kandidat pelatih Milan kan, poin per gamenya Hmm, tetap lebih tinggi daripada Gasperini gitu. iya, benar. Jadi dia terutama mungkin dibantu sama yang dulu-dulu ya, yang sebelum-sebelumnya itu. Yang pas sebelum dia Hmm. botak. Dulu kan masih ada rambutnya. Iya, Pas iya. periode kedua udah botak. Oke, kira-kira gitu sih bahasan episode kali ini. Bang Busan, mungkin kita masih ada slot waktu sebentar kalau mau ada menimpali sedikit-sedikit pertandingan lain atau apa, atau yang Roma Milannya mungkin lu juga ada tambahan lain. Karena kan Roma ini juga lebih besar peluangnya lah dibanding Lazio yang harus ketemu Inter kan untuk mengganggu jalannya Juve ke UCL. Apakah Gasperini apakah Ranieri ini udah kehilangan magisnya nih? Nah, ini juga perlu ini sih karena eh, mungkin takutnya ini juga kalau dari sisi Roma ya, dengan kekalahan pertama itu agak mengganggu mentalnya juga. Hmm. Biasanya Nah itu sih, yang tadi gue bilang gue eh, harapkan. eh, biasanya sih kalau tim yang udah winning streak gitu, terus tiba-tiba kalah itu eh, dari sisi mental itu agak ini juga gitu, agak goyang juga. Oh, kita biasanya udah nyaman kayak gini, tapi tiba-tiba kalah gitu. Itu mungkin akan mengganggu ini juga di timnya secara mentalitas ya. Dan mengganggu Jadi itu mentalnya. mungkin bisa ini juga bisa jadi peluangnya Milan juga yang mungkin eh, secara motivasi juga nggak kalah dari Roma itu. Di samping juga ya pasti lu dukung Milan di match besok kan. Ah ya, tentu. Oke lah kalau gitu, thank you Bang Busan udah bisa join di online kali ini episode. Nanti next kita karena lumayan serunya kan ngebahas match-match minggu ini kan terutama Lazio Internya nih. Kita pengen tahu juga responnya. Mudah-mudahan kita bisa tag online ya kalau lu tag offline kalau lu ada kesempatan mungkin juga bisa join ke awal Yuk, gitu. Oke, sekian dari kami. Thank you banget Tifosi udah menyimak episode kali ini. Semoga kami tetap konsisten untuk upload. Ini salah satunya cara konsisten, walaupun berdua kita siasati. Pokoknya ada episode tayang yang mudah-mudahan tetap bisa menjaga mutu dari analisa kami ya. Teman-teman juga jangan lupa join ke komunitas WhatsApp dan juga kalau mungkin ada ingin bagi-bagi rezeki bisa ke link saweria yang ada di bawah. Demikian episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.